Tapi pada mubadir sana. Isya jam berapa Isya? Isya jam berapa? 7.10. Boleh terus. 10 terus azan. Nanti lanjutkan sampai jam 7.30. ya, baru sholat. Kita lihat sampai di mana nanti. Ini ada kaitan sama khair. Berarti apa kita tiadakan asilahnya? Nah, tetap ada, tidak apa-apa. Ya udah ada, tetap ada ini. Insyaallah. Ya, ابدأ. قد أبطل الله اتخاذ المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. لا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. الأول أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق ولا تجلب نفعا لعابديها ولا تدفع عنهم ضررا ولا تملك لهم حياة ولا موتا ولا يملكون شيئا من السماوات ولا يشاركون فيه. قال الله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا تخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإذا كانت هذه الحال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفة وأبطل الباطل. والثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الأمر الرابع. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين. Dan Allah telah membatalkan orang-orang musyrikin yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah sebagai sembahan. Allah batalkan anggapan mereka dengan dua bukti
dua dalil akli. Yang pertama, al-awwal, annahu laysa fi hadhil aliha allati ittakhadhuha syai'un min khasa'isil uluhiyah. Bahwasanya sembahan-sembahan yang mereka jadikan sembahan selain Allah itu tidak memiliki kekhususan yang bersifat uluhiyah, tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah. Faya makhluqatun la takhluq. Semua yang disembah selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Adalah makhluk ciptaan Allah. La takhluq, yang mereka tidak bisa menciptakan apapun. Wala tajlibu naf'an li abidiha, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada para penyembah mereka. Wala tadfa'u anhum darara, dan tidak bisa menolak ya hal-hal yang menimpa, hal-hal berbahaya yang menimpa mereka. Wala tamliku lahum hayatan wala mautan wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusyarikuna fih. Dan yang disembah selain Allah itu tidak memiliki, tidak menguasai. Untuk mereka para penyembah itu, para yang disembah tidak bisa memberikan mereka kehidupan, juga tidak bisa mematikan, tidak menguasai sedikit pun dari langit dan bumi ini. Dan semua yang disembah selain Allah itu tidak pernah mereka bersekutu dengan Allah Ta'ala di dalam kekuasaan Allah. Dalam menciptakan langit dan bumi, mereka tidak mempunyai andil sama sekali. Semua sembahan selain Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman kepada mereka dalam surat Al-Furqan ayat 47, ayat yang ketiga, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً. Dan mereka orang-orang musyrikin itu menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan. La yakhluquna syai'an. Yang disembah itu tadi tidak menciptakan suatu apapun. Wa hum yukhlaqun. Dan mereka sendiri adalah diciptakan, yaitu oleh Allah. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Semua yang disembah selain Allah itu tidak menguasai sedikit pun untuk memberi manfaat atau memberi mudarat atau manfaat untuk diri-diri mereka sendiri. Bagaimana untuk orang lain? Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dan mereka tidak pula ya berkuasa untuk mematikan atau menghidupkan, dan juga tidak berkuasa untuk membangkitkan mereka sesudah kematian mereka. Maka semua yang disembah selain Allah itu ya tidak memiliki sedikit pun dari kekuasaan ini. Maka dari itu sesuatu yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa menghidupkan, mematikan, maka dia adalah bukan ilah. Dia bukan ilah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat satu titik dzarrah pun, baik di bumi, baik di langit maupun di bumi ini. Wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka tidak, sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka tidak merupakan tandingan. Wala tanfa'us syafa'atu indahu. Dan tiadalah berguna syafaat mereka di sisi Allah. Illa liman adzina lahu. Melainkan orang-orang yang telah diizinkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat. Dan yang akan memperoleh syafaat adalah orang-orang yang bertauhid. Itu akan mendapatkan syafaat. Dan para pemberi syafaat juga harus mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan mereka beri syafaat, baru mereka beri syafaat. Seperti para malaikat, para anbiya, orang-orang yang soleh, para syuhada. Mereka memberi syafaat, tetapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberi syafaat itu adalah orang-orang yang Allah ridhai. Dan Allah tidak ridho kepada kesyirikan. Allah ridho kepada tauhid.
Dan Allah tidak ridho kepada kesyirikan. Maka yang mendapatkan syafaat itu adalah orang-orang yang ahli tauhid. Kemudian Allah Ta'ala berfirman. Ya, ini tadi dalam surat Saba ayat 22 dan ayat yang ke-23. Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam menciptakan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Dan tiada pula berguna syafaat di sisi Allah, melainkan bagi orang-orang yang telah diizinkan untuk memperoleh syafaat. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-191, 192 Allah Ta'ala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun dan mereka padahal mereka yang diciptakan. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Dan mereka tidak pula bisa menolong diri-diri mereka dan tidak pula mereka tidak bisa menolong, bahkan mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Jangankan orang lain. Maka sembahan-sembahan yang disembah selain Allah, baik itu wali atau orang yang dianggap keramat, itu tidak bisa memberi manfaat bagi diri mereka, apalagi orang lain. Ya, makanya Allah mensyariatkan orang mati itu dikuburkan supaya mayatnya tidak bisa diganggu oleh binatang, ya, binatang buas, mungkin gali dapat kuburan, dapat bangkai dimakan. Makanya mereka orang mati dikuburkan supaya terlindung dari binatang-binatang buas, ya, atau yang akan mengganggu jasad-jasad mereka. Maka minta pada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana seorang mohon pada Allah kepada selain Allah, siapapun orangnya, yang dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya atau madarat. Ar-Rasul alaihissalam, putra beliau yaitu Ibrahim misalnya, kemudian Abdullah, Tahir dan yang lainnya meninggal, Al-Qasim di saat usia-usia kecil. Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa atas putusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Husain bin Ali radhiyallahu an yang diseru oleh orang Rafidhah. Ya Husain, ya Husain, dia bisa berbuat apa-apa. Ketika dia dalam keadaan kesempitan di Karbala, beliau meninggal, terbunuh di Karbala. Bagaimana mereka menyuruh kepada sesuatu yang tidak bisa menolong diri sendiri, apalagi orang lain. Ya. Dan yang lainnya, dari contoh-contoh yang banyak. Makanya tidak sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa idza kanat hadhi halu tilkal aliha. Apabila inilah keadaan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, baik itu berhala atau yang lainnya, fa inna ittikhadhaha alihatan min asfais safah. Maka menjadikan sembahan-sembahan selain Allah itu yang tidak bisa berbuat sesuatu sebagai sembahan, ini merupakan kebodohan yang paling bodoh, kejahilan yang paling jahil, wa abtal al-batil, dan kebatilan yang paling batil. Kemudian yang kedua, anna haula'il musyrikin. Ya, ini dalil akli yang kedua, membatalkan apa yang disembah selain Allah itu, yang dijadikan sembahan-sembahan selain Allah. Anna haula'il musyrikin kanu yuqirruna bi anna Allah Ta'ala wahdahu ar-rabbul khaliq alladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Bahwa orang-orang musyrikin mereka mengakui, ya, mereka percaya bahwasanya Allah Ta'ala satu-satunya. Dia adalah Ar-Rabb yang menciptakan, yang di tangannya semua kekuasaan segala sesuatu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Dan Allah dia yang menyelamatkan, dan seorang tidak ada yang bisa diselamatkan dari azab Allah kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha yastalzim an yuhiduhu bil ilahiyah. Ini sebetulnya memberikan konsekuensi, kalau mereka yakin tentang hal ini, akan memberikan konsekuensi pada mereka untuk tidak menyembah kecuali Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kama wahaduhu birrububiyah, sebagaimana mereka telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, maka melazimkan mereka untuk mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah. Karena dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menguasai, dia yang memberikan rezeki, dia yang berbuat baik pada hamba-hambanya. Konsekuensinya adalah mereka beribadah hanya kepadanya, bukan kepada selainnya. Ini semestinya begitu. Tetapi mereka orang-orang musyrikin tidaklah demikian. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan mereka, orang-orang musyrikin yang mengambil sembahan-sembahan selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, beribadalah kalian, sembahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan, was-samaa'a binaan, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah yang telah menurunkan dari langit air, yaitu hujan, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, lalu dengan air hujan itu dia keluarkan, dia tumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan baginya, yaitu bagi Allah, tandingan-tandingan padahal kalian mengetahui. Allah memerintahkan mereka untuk menggunakan akal pikiran mereka yang sehat. Allah telah berbuat baik pada mereka, menciptakan mereka, memberikan rezeki pada mereka, menempatkan mereka di bumi ini, menjadikan semua yang di bumi ini untuk mereka. Tapi kok mengapa mereka mengambil selain Allah sebagai sembahan? Apa yang telah dilakukan oleh sembahan-sembahan selain Allah itu kepada mereka? Apakah sembahan-sembahan selain Allah itu menyelamatkan mereka? Tidak. Apakah menolong mereka? Juga tidak. Apakah menciptakan suatu? Ya juga tidak. Jadi Allah mengajak mereka untuk berfikir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allahu fa anna yufakun. Dan apabila engkau bertanya pada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Fa anna yufakun, maka bagaimana mungkin mereka dipalingkan? yakni dari beribadah kepada Allah. Wa qala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah pada mereka, ya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberi mereka rezeki dari langit dan dari bumi, minas sama'i wal ard? Amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan ini? Maka mereka akan menjawab Allah. Ya, maka mereka akan menjawab Allah. Maka katakanlah pada mereka, ya, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kalian menyembah selain Allah, padahal kalian mengetahui semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan, yakni dari kebenaran, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rabi. الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضل في هذا الأمر طائفتان، إحداهما
المعطلة الذين أنكروا الأسماء والصفات أو بعضها زاعمين أن إثباتها لله يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا الزعم باطل لوجوه منها. الأول أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه، وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات ونفى أن يكون كمثله شيء، ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله وتكذيب بعضه بعضا. الثاني أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلا منهما إنسان سميع بصير متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية والسمع والبصر والكلام. وترى الحيوانات لها أيد وأرجل وأعين، ولا يلزم من اتفاقهما هذا أن تكون أيديها وأرجلها وأعينها متماثلة. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء أو صفات، فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. الطائفة الثانية المشبهة الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه، زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطب العباد بما يفهمون، وهذا الزعم باطل لوجوه منها. الأول أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر يبطله العقل والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. الثاني أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته وصفاته. فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع، فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى، وهو إدراك الأصوات، لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة، لأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه، فإن استواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الاستواء التي هو عليها غير معلومة لنا بالنسبة إلى استواء الله على عرشه، لأن حقيقة الاستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على كرسي مستقر كالاستواء على رحل بعير صعب نفور. فإذا تباينت في حق المخلوق فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم. والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة، منها يكفي. الأمر الرابع Baik, ikhwani fillah, al-amrul rabi', hal yang wajib diimani dalam beriman pada Allah Azza wa Jalla adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Itu beriman kepada Allah, yaitu dengan nama-namanya dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Arti beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yaitu itsbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi bi kitabih. Menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'anul Karim, au sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan
dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat, dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah alal wajhil laiq bihi, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, min ghairi tahrifin, tanpa memalingkan makna. Tahrif itu merubah makna dari makna sebenarnya ke makna yang lain, tahrif namanya. Wala ta'til, atau menafikan sifat itu, ya, ta'til. Wala takyif, tidak pula dengan menggambarkan bagaimana sifat Allah itu. Wala tamthil, dan tidak pula menyamakan sifat tersebut dengan sifat makhluknya. Ini adalah manhaj as-salafus salih, ya, dalam asma wa sifat. Dalam keimanan mereka pada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya dari sifat-sifat Allah dan nama-namanya, dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa merubah maknanya, tanpa membatalkan maknanya, yakni menafikan maknanya atau menafikan sifat itu, tanpa menggambarkan kaif, bagaimana sifat Allah, dan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jadi ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Adapun dalil tentang masalah ini adalah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang terbaik itu hanya milik Allah. Fad'uhu biha, maka berserulah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka mengingkari sifat-sifatnya. Sayujzauna ma kanu ya'malun, niscaya mereka akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam menafsirkan ayat ini, walahul mathalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang tertinggi, ay as-sifatul ulya, Allah memiliki sifat yang terpuji, sifat yang tertinggi, ya, di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ini makna walahul mathalul a'la. Kata Abdullah bin Abbas, hiya annahu laisa kamitsli syai'un. Arti dari ayat ini sama dengan firman Allah Ta'ala, laisa kamitsli syai'un, laisa kamitsli syai'un. Tiada satu pun yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dan juga Allah berfirman, ya, bahwa tiada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Saya akan menukil perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau rahimahullah, ya, ketika membawa tafsir thumma stawa alal arsh, thumma qasada wa ala alal arsh, kemudian Allah menuju ke arsh, dan Allah beristiwa di atas arsh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Yakni manusia dalam masalah ini mempunyai banyak pendapat tentang masalah ini. Laisa hadza maudhi'u bastiha. Ini bukan tempatnya untuk membahasnya. Wa inna ma yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salafis salih. Tapi yang ditempuh dalam masalah ini adalah apa yang telah dijalani, yang dipahami oleh madhab salafus salih.
Di antara mereka adalah Malik, itu Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Wal Auza'i, wal Thawri, wal Laith bin Sa'ad, wal Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq ibn Rahawai, wa ghairuhum, dan yang lainnya di antara ulama-ulama itu min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan. Dan apa yang diikuti oleh imam-imam kaum muslimin yang serupa dengan mereka tadi itu, yang disebutkan nama-nama mereka, baik yang dahulu maupun yang kemudian. Apa manhaj mereka? Wa huwa imraruha kama ja'at, yaitu menjalankan ayat-ayat ini sesuai dengan ayat tersebut. Min ghairi takyifin, tanpa bertanya bagaimana sifat itu. Wala tashbih, dan tanpa menyamakan sifat itu dengan sifat makhluknya. Wala ta'til, dan juga tidak menafikan sifat tersebut. Wadh-dhahirul mutabadiru ila adhanil musyabbihin, dan apa yang tampak secara zahir dalam benak orang-orang yang menyamakan sifat ini dengan makhluk, manfiyun anillah, apa yang mereka samakan itu Allah Maha Suci dari itu semuanya. Dari yang mereka bayangkan, yang mereka samakan dengan sifat manusia, Allah terlepas, Allah Maha Suci dari itu semuanya. Fa innallaha la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Karena Allah tiada satu pun yang menyerupainya dari makhluknya. Tidak ada satu pun yang menyerupainya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitsli syai'un wa was-sami'ul basir. Tiada satu pun yang serupa dengannya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Balil amru kama qala al-a'immatu minhum. Bahkan perkara ini sebagaimana yang dikatakan oleh para a'immatul muslimin, para ulama-ulama kaum muslimin, para salaf dahulu. Di antaranya adalah Nu'aim bin Hammad al-Khuzai. Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, Syekhul Imam al-Bukhari, syekhnya Imam al-Bukhari, beliau mengatakan, man syabbah Allahu bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya, berarti dia telah kufur. Wa man jahada ma wasafa Allahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang dia mengingkari apa yang Allah sifatkan tentang dirinya, berarti dia telah kufur. Wa laysa fima wasafa Allahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbih. Dan pada apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah tentang Allah, tidak ada persamaan. Jangan disamakan dengan makhluknya. Ini wajib beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dalam apa yang Allah beritahukan tentang sifatnya dan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang sifatnya. Ya, ini adalah yang merupakan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan salaf maupun kalangan khalaf, yaitu yang datang kemudian yang mengikuti mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata al-musannif rahimahullah ta'ala, wa qad dhalla fi hadzal amri ta'ifatan, telah tersesat, telah menyimpang dalam masalah ini asma dan sifat dua golongan manusia. Golongan pertama ada al-mu'attilah, golongan orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Ya, alladzina ankarul asma was sifat, yaitu orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Au ba'daha, atau mengingkari sebagian dari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Zaimina anna itsbataha lillah yastalzimu tashbih, yang mana mereka beranggapan bahwa menetapkan sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah ini mengharuskan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ay tashbihullah bi khalqihi. Kata mereka demikian. Kalau Anda menetapkan sifat Allah, berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluknya. Wa hadzal za'mu batilun liwujuhin. Dan anggapan ini adalah anggapan yang batil dari sejumlah segi. Yang pertama, al-awwal, annahu yastalzimu lawajim batila katanaqud fi kalamillah subhanahu wa ta'ala. Karena omongan mereka, anggapan mereka bahwa menetapkan sifat Allah itu artinya menyamakan Allah dengan makhluknya, ini adalah kelaziman yang batil. Karena apa? Bertentangan dengan kalam Allah itu nanti akan terjadi pertentangan. Wadhalika, yang demikian itu karena annallaha ta'ala athbata li nafsil asma was sifat.
Karena Allah Ta'ala menetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifat. Wa nafa'an yakuna kamitsli syai'un. Dan Allah menafikan persamaannya dengan apapun. Allah menetapkan dan Allah mengatakan tidak sama. Jadi apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, nama dan sifat itu tidak sama dengan makhluknya. Ya. Walau kana isbatuha yastalzimu tashbih. Seandainya menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu akan mengharuskan menyamakan Allah dan makhluknya. Ini artinya apa? Lazimat tanaqud fi kalamillah. Ini tentu akan ada pertentangan dalam kalam Allah. Akan ada kontradiktif dalam ayat-ayat Allah. Wa takdzib ba'dhu bi ba'd. Dan ini akan ada satu ayat yang ini mendustakan ayat yang lainnya. Dan ini mustahil. Mustahil ada dalam kalamullah. Tak mungkin. Kemudian yang kedua. Annahu la yalzamu min ittifaqi syai'ain fi ismin aw sifatin an yakuna mutamathilain. Bahwa ketika ada dua nama atau dua sifat yang bersamaan, ini bukan kemudian berkonsekuensi bahwa dua nama dan dua sifat yang sama itu menunjukkan kesamaan. Ya. Tidak melazimkan kesamaan antara dua nama dan sifat itu. Fa anta tara syakhsain. Anda dalam kehidupan dunia ini, Anda melihat ada dua orang. Yattafiqani fi anna kullan minhuma insanun sami'un basirun mutakallimun. Dua orang ini sama-sama. Mereka adalah manusia yang mendengar, yang melihat, yang berbicara. Tetapi dari dua orang ini, wala yalzam min dzalika an yatamathala fil ma'anil insaniyah. Tapi antara dua orang ini tidak mesti harus sama dalam sifat-sifat itu. Sebagai manusia. Juga dalam hal pendengaran. Dalam hal penglihatan, dalam hal berbicara. Walaupun dia sama-sama manusia dua orang ini. Sama mendengar, tapi tidak mesti sama persis. Tidak. Wataro al-hayawanat. Demikian pula Anda melihat hewan-hewan. Binatang-binatang. Laha aidin wa arjulun. Binatang itu mempunyai tangan, mempunyai kaki. Wa a'yunun, juga mempunyai mata. Wala yalzam min ittifaqiha hadha. Antakuna aidiyaha wa arjuluha wa a'yunuha mutamathilah. Tapi tidak mengharuskan bahwa mata binatang ini sama dengan mata binatang yang lainnya. Tak mesti. Kakinya sama dengan kaki yang ini. Ya, tangannya sama dengan tangan binatang ini. Tidak mesti demikian. Padahal sama-sama mempunyai tangan, kaki, mata, tapi belum tentu sama. Banyak perbedaan. Nah ini fa'idha zaharat tabayun bainal makhluqat. Kalau pada makhluk saja ada perbedaan-perbedaan, ya. Fima tattafiqu fi min asma' au sifat. Ada perbedaan dalam hal yang sama namanya dan sifatnya. Ya, ini pada makhluk ada perbedaan itu. Padahal sama namanya, tapi terjadi perbedaan. Fattabayun bainal khaliq wal makhluk abyanu wa a'zam. Maka perbedaan antara al-khaliq Allah Azza wa Jalla dan makhluknya tentu lebih jelas berbeda. Walaupun sama namanya. Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di tangan mereka. Allah mempunyai tangan, manusia mempunyai tangan. Apakah sama tangan Allah dan makhluknya? Hasya wa kalla, tidak akan sama. Ya. Tapi namanya sama, maknanya sama, itu tangan. Hakikatnya berbeda. Ini Taifah yang bantahan kepada kelompok yang pertama yang mereka menafikan sifat Allah. Ya, karena kata mereka, kalau seorang menetapkan sifat Allah, berarti dia akan menyamakan Allah dan makhluknya. Ya, ini keliru. Yang menyuruh Anda menyamakan sifat Allah dan makhluknya itu siapa? Ya. Apakah ada perintah? Justru larangan yang ada. Allah tidak sama dengan siapapun dan apapun. Dan Allah menetapkan sifat-sifat itu. Nah kalau Anda menyamakan, Anda yang keliru. Kenapa Anda menyamakan? Kenapa Anda membayangkan sesuatu yang Anda tidak punya ilmu tentangnya? Dan yang lebih mengetahui tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Makanya apa yang Allah beritakan tentang dirinya, kita wajib menetapkannya. Tapi jangan menyerupakan dengan sifat makhluknya. Karena Allah lebih mengetahui tentang dirinya daripada kita. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu kelompok musyabbihah. Yaitu kelompok yang menyerupakan Allah dengan sesuatu. Alladzina asbatul asma was sifat ma'a tashbihillah ta'ala bi khalqihi. Yaitu kelompok yang mereka menetapkan nama-nama Allah dan menetapkan sifat-sifat Allah, dan mereka menyamakan nama Allah dan sifat Allah sama dengan makhluknya. Apa dasar mereka? Zaimin, karena mereka beranggapan anna hadza muqtada dalalatin nusus. Karena ini konsekuensi dari nas-nas itu. Nas-nas itu menyebutkan sifat-sifat itu, berarti sama dengan sifat makhluknya. Itu kata mereka. Li'anna Allah Ta'ala yukhatibul ibad. Karena Allah berbicara dengan hamba-hambanya. Bima yafhamun. Sesuai dengan apa yang mereka pahami. Wa hadha za'mu batilun liwujuhin minha. Dan anggapan ini adalah batil. Cuma karena beberapa hal. Yang pertama, anna musyabahatallahi bi li khalqihi amrun batilun. Bahwa menyamakan Allah dengan makhluknya adalah perkara yang batil. Yubtiluhul aqlu wasyar'u. Dibatalkan oleh akal pikiran yang sehat dan dibatalkan oleh syariat Allah. Oleh Quran dan sunnah. Wala yumkinu an yakuna muqtada nususil kitab was sunnah amran batilan. Dan tidak mungkin konsekuensi dari nas-nas kitab dan sunnah adalah konsekuensi yang batil, tidak mungkin. Kemudian yang kedua, annallahu ta'ala khatabal ibad bima yafhamun min haitsu aslil makna. Allah berbicara dengan makhluk dan hamba-hambanya sesuai dengan apa yang mereka pahami, itu dari sisi makna. Dari sisi makna, bukan dari sisi hakikat zat itu. Bukan dari sisi hakikat sifat tersebut, tidak. Ammal haqiqah wal kunhu alladhi alaihi dzalika al makna. Adapun tentang hakikat sifat itu, hakikat nama itu, ya, yang dipahami dari makna tersebut, fa huwa mimma ista'tsarallahu ta'ala bi ilmihi. Ini hanya Allah yang mengetahuinya. Fima yata'allaq bi dzatihi wa sifatihi. Yang berkaitan dengan sifat Allah dan zat Allah, itu hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Tapi maknanya sama. Tangannya tangan, pendengaran, penglihatan. Tapi hakikatnya berbeda. Karena Allah tidak menyerupai hamba-hambanya. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Kita skor sedikit adzan isya ya. Aina al-muadzin? Adzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian kata muallif rahimahullah taala, fa idza athbata Allahu li nafsihi annahu sami', maka apabila Allah menetapkan bagi dirinya bahwasanya dia adalah maha mendengar, fa inna sam'a ma'lumun min haitsu aslil makna. Makna mendengar itu diketahui dari sisi makna mendengar, yaitu tersampainya suara kepada seseorang misalnya kalau di dunia ini. Lakin hakikat dzalika binisbah ila Allah ila sam'illah ta'ala ghairu ma'lum, akan tetapi hakikat mendengar jika dinisbahkan kepada Allah maka itu berbeda, tidak diketahui oleh manusia. Lianna hakikat as-sam'i tatabayanu, karena hakikat dari pendengaran dan mendengarnya Allah itu berbeda bahkan pada makhluk. Jangankan antara makhluk dengan Al-Khaliq Allah Ta'ala, di antara makhluk berbeda. Ya, dalam pendengaran itu. Fattabayun fiha bainal khaliq wal makhluk abyan wa a'zam. Maka perbedaan sifat ini antara Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla dan makhluk juga tentu lebih jelas perbedaan tersebut. Tidak mungkin sama. Ya, tidak mungkin sama. Wa idza akhbara Allah Ta'ala an nafsihi annahu istawa. Dan kalau Allah memberitahukan bahwa tentang dirinya bahwa dia bersemayam ala arsy, di atas arasnya, di atas singgasananya, fa innal istiwa min haitsu aslil makna ma'lum, maka makna istiwa itu adalah makna yang dari sisi makna aslinya diketahui. Lakin hakikatul istiwa, tapi hakikat istiwa Allah yang dia merupakan sifat Allah ini maka tidak diketahui oleh manusia, karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya, kalau saja pada makhluk dengan makhluk yang lain, istiwanya makhluk dan makhluk berbeda, apalagi istiwa Allah dengan makhluknya. Falaisal istiwa ala kursiin mustaqirin kal istiwa ala rohli bairin so'bin nufur. Seorang misalnya dia berada di atas kursi, ya, yang tetap, kokoh, kuat, tidak sama dengan orang yang dia berada di atas pelana onta yang liar, ya, yang berlari, ya, yang sulit diatur. Itu dalam hal antara makhluk dan makhluk. Maka bagaimana Anda menyamakan Allah dengan makhluknya? Dan kalau manusia ketika dia berada di atas arsy-nya, dia membutuhkan arsy. Kalau Allah tidak, ya, Allah beristiwa di atas arsy, Allah tidak membutuhkan arsy itu. Karena innallaha ghaniyun hamid. Allah zat yang maha kaya, zat yang maha terpuji. Allah tidak membutuhkan arsy. Ini yang harus kita tanamkan. Kalau ada raja, karena makna arsy, apa sih makna arsy? Sarirul malik. Bahasanya arti arsy itu tempat duduknya, yaitu raja. Itu arsy namanya. Ya. Kalau seorang
manusia dia membutuhkan arsy, jangan kita bayangkan Allah seperti manusia. Karena kalau kita menetapkan arsy itu Allah istiwa di atas arsy-Nya, berarti Allah membutuhkan arsy. Tidak. Allah tidak membutuhkan arsy. Ya, Allah tidak membutuhkan arsy. Fa idza tabayanat fi haqqil makhluk, maka kalau istiwa itu berbeda di dalam hal berkaitan dengan manusia, maka tentu istiwa Allah dan istiwa makhluknya jauh lebih berbeda. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh seseorang, kata orang itu ya kepada Imam Malik, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Ar-Rahman dia bersemayam di atas arsy, kaifa istawa? Kata orang itu kepada Imam Malik, bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik diam. Ya. Kemudian beliau mengatakan, al-istiwa maklum. Bahwa makna istiwa itu maklum, diketahui maknanya. Ya. Wal kaif ghairu ma'qul. Dan bagaimana itu tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Dan iman kepada sifat ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang hal ini adalah bid'ah. Maka semua sifat Allah itu, ini kaidah yang diucapkan oleh Imam Malik seperti itu. Makna tangan diketahui. Ya. Tapi bagaimana hakikat tangan itu? Tak tahu. Ya. Menetapkannya wajib. Dan bertanya tentang kaifiyah itu adalah sesuatu bid'ah dalam agama. Tidak pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Mereka memahami dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikut. والإيمان بالله تعالى والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها الأولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره. الثاني كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا به يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة. Kita beriman kepada Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi. Beriman akan adanya Allah, beriman pada rububiyah Allah, beriman pada uluhiyah Allah, beriman pada asma Allah dan sifat-sifat Allah. Ini akan mewujudkan ya tahqiq tauhidillah Ta'ala. Mewujudkan tauhid pada Allah Ta'ala dalam diri seorang mukmin. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'un. Yang mana tidak akan bergantung pada selain Allah semua harapan. Semua harapan hanya kepada Allah Ta'ala. Wala khaufun. Juga tidak akan ada rasa takut kecuali kepada Allah. Wala yu'badu ghairuhu. Dan orang yang telah beriman kepada Allah dan itu semuanya dia tidak akan menyembah kecuali kepada Allah. Wala ya'budu ghairahu. Dan dia tidak akan menyembah kepada selain Allah. Karena hakikat tauhid telah merasuk dalam dirinya. Jadi apa yang menjadi kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, buah yang kedua, kamalu mahabbatillah ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang disebutkan tadi, maka dia akan mendapatkan dalam dirinya kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mencintai kecuali kepada Allah. Wa ta'zimuhu bimuqtada asmail husna wa sifatil ulya. Dan dia akan mengagungkan Allah sesuai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Dia mengetahui Allah Maha mendengar. Maka konsekuensi dari imannya kepada Allah Maha mendengar, dia tidak berkata kecuali yang baik. Karena dia tahu bahwa setiap perkataannya didengar oleh Allah Ta'ala. Itu konsekuensinya. Maka dia akan menjadi orang bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia beriman kepada Allah Zat yang Maha melihat, maka dia akan menjaga dirinya dari bermaksiat pada Allah Ta'ala kapan dan dimanapun dia berada. Karena dia yakin Allah Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat. Jadi orang betul-betul beriman pada Allah akan menjadikan apa? Membuahkan kecintaan pada Allah Ta'ala dan pengagungan pada Allah Ta'ala
sesuai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang terakhir, tahqiq ibadatihi bi fi'li ma amara bihi wajtinab ma naha anhu. Orang yang beriman pada Allah dan apa yang disebutkan tadi itu akan mewujudkan peribadatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara buah iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian selesai pembahasan kita rukun iman yang pertama, yaitu al-imanu billah, iman pada Allah, dan semua pembahasan dalam masalah ini. InsyaAllah besok kita mulai dengan iman kepada al-malaikah. So, aku qouli hadza, kita sholat isya, nanti insyaallah setelah isya yang akan bertanya silakan bertanya. Aku qouli hadza, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. اللهم نقني كما ينقى اللهم صل نائم الثاني والمرض. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحانك اللهم ربنا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحانك اللهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات مبارك. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الله أكبر. سبحانك اللهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم يا النبي ورحمة الله. اللهم صل على محمد. اللهم آتنا صدقا أصلح ولا تكن. اللهم أصلح ولا تكن. شكرا وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh peserta, bagi yang ingin bertanya, silakan ditulis di kertas. Kita pertanyaan melalui satu pakai kertas saja, tidak ada yang langsung bertanya untuk mempersingkat waktu kita. Bagi yang ingin bertanya silakan ditulis di kertasnya kemudian diarahkan ke depan. Nanti insya Allah kita sampaikan ke Ustadz. Pertanyaannya yang berkaitan dengan pembahasan kita, ya tidak keluar dari pembahasan materi akidah. Baik. Kalau memang ada nanti ya ditunda besok-besok. Tidak apa-apa. Kenapa semua bisa? Ada yang baca tak? Hati-hati. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa hukumnya bertawasul dengan meminta dari ustadz atau orang soleh dan semacamnya dengan tetap berkeyakinan bahwa Allah yang mengabulkan dan berkuasa atas segala sesuatu? Bagaimana cara menjawab orang yang berkeyakinan seperti ini? Baik, terima kasih. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bahwa bertawassul menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 3 yang dibolehkan dari tawassul secara syar'i. Yang pertama adalah tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Seorang memohon pada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-nama yang terbaik dan sifat-sifatnya yang termulia. Ini adalah hal yang dibolehkan. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya Allah yang memiliki nama-nama yang terbaik, maka mohonlah kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Tawassul dengan asma' wa sifat. Kemudian yang kedua, tawassul dengan al-amalus saleh. Seorang bertawassul pada Allah Azza wa Jalla dengan amal saleh. Sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Contohnya adalah dalam surat Ali Imran misalnya. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang taat pada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran. Jadi orang-orang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla, mereka bertawassul pada Allah dengan iman. Rabbana, wahai Rabb kami, innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada keimanan. Fa amanna, maka kami pun beriman ya Allah. Mereka beriman. Kemudian mereka mengatakan pada Allah, memohon ampun. Faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina
wa tawaffana ma'al abrar. Maka mohonlah ampunilah dosa-dosa kami dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbuat baik. Ini tawassul dan iman. Fa'amanna, kami pun telah beriman. Maka dan iman kami itulah ya Allah, kami mohon ampun pada Engkau. Tawassul dengan amal soleh. Kemudian ada tawassul yang ketiga, yaitu tawassul dengan menyebut atau dengan meminta doa dari orang yang soleh. Apalagi seorang melihat dirinya jauh dari Allah, banyak hal-hal yang dilakukan, dosa, maksiat. Kemudian diuji oleh Allah Ta'ala dengan satu ujian. Maka dia kemudian meminta kepada seorang yang dilihatnya orang ini baik, orang ini soleh, taat pada Allah, orang ini jauh dari kesyirikan. Kemudian dia meminta agar orang itu mendoakannya. Ya. Tentu dan keyakinan tetap Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan kepadanya dengan doa orang tersebut. Orang yang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah mati. Kalau orang yang sudah meninggal itu didoakan, ya, bukan meminta doa dari orang mati. Orang mati itu minta didoakan, ya. Makanya Allah mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang meninggal, saudara-saudara kita yang telah meninggal. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hujurat, yaitu seorang mengatakan, Rabbana walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang sesudah mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dan iman, mereka telah meninggal dan membawa iman, ampunilah mereka. Rabbana faghfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi yang dimaksud dengan bertawassul, meminta doa kepada orang yang soleh, yaitu yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu didoakan. Siapapun orangnya, didoakan. Ya, bukan dimintai dari orang tersebut. Jadi jelas itu jenis tawassul yang ketiga, yaitu minta doa kepada orang yang kita anggap soleh, taat, dan kelihatan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang ini baik, orang ini soleh, kita minta doa dari orang tersebut. Ini dibolehkan. Wallahu a'lam. Tes. Pertanyaan selanjutnya, Allah itu punya sifat Maha Pengampun. Apakah dosa yang kita lakukan pasti diampuni oleh Allah, dan bagaimana kita tahu kalau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Syukran. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan kedua, saya ingin memberikan contoh tentang apa yang ditanyakan tadi. Jadi boleh meminta doa dari orang soleh yang hidup, yang masih hidup. Contohnya adalah disebut dalam Al-Quranul Karim, surat Yusuf, ayat yang ke-97. Sebagaimana antum ketahui kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana saudara-saudara beliau itu membuang beliau, masukkan dalam sumur. Kemudian sampai beliau itu diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau bertemu dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Ketika pertemuan, saudara-saudaranya itu mengetahui. Dan mereka merasa mereka itu dosa. Mereka berbuat dosa, telah mendolimi Yusuf alaihissalam. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan pada ayah mereka, qalu, ini anak-anak Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Yakub, saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka mengatakan, qalu ya abana, kata mereka,
wahai ayah kami, istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, ini mohonlah ampunan kepada Allah untuk kami. Karena mereka merasa berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada saudara mereka itu Nabi Yusuf. Maka mereka minta kepada orang tua mereka untuk berdoa minta pada Allah Ta'ala agar Allah mengampuni mereka. Ini contoh yang sangat jelas. Bolehnya seorang minta didoakan. Apalagi dengan orang yang taat, orang yang baik, orang yang soleh. Ini contohnya apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang anak-anak Nabi Yakub. Mereka minta kepada ayah mereka untuk mendoakan mereka agar Allah mengampuni dosa mereka karena mereka telah berbuat kesalahan terhadap Yusuf alaihissalam. Ini dalilnya. Adapun pertanyaan yang kedua yang ditanyakan tadi, yaitu Allah Ta'ala zat yang maha pengampun, apakah dosa yang kita lakukan pasti diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Dan bagaimana kita mengetahui ya kalau dosa kita diampuni? Baik, seorang harus meyakini bahwa Allah maha pengampun. Karena di antara nama Allah itu adalah Allah itu Ghaffar, Allah itu Ghafur, Allah itu Tawwab, Allah itu Afuun. Ya, ini semua menunjukkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah bahwa Dia zat yang maha pengampun, zat yang banyak memaafkan hamba-hambanya, zat yang maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Ya, maka seorang harus meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha pengampun dan Allah mengampuni hamba-hambanya yang kembali kepada Allah, yang bertobat pada Allah. Bahkan Allah senang kepada hamba-hambanya yang kembali pada Allah Ta'ala. Ya, Allah gembira ketika ada hambanya yang bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah, apakah dosa yang kita lakukan pasti diampuni oleh Allah? Apabila seorang betul-betul dia bersungguh-sungguh meminta ampun pada Allah dari dosa yang pernah dilakukan, maka Allah pasti akan memberi ampunan padanya. Jangan ragu. Jangan ragu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa semua dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh seorang hamba pada Allah Azza wa Jalla, kalau dia kembali pada Allah, mohon ampun pada Allah, maka Allah adalah zat yang maha pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka telah mendolimi diri-diri mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Jadi apabila hamba itu kembali kepada Allah dan bertobat pada Allah Ta'ala. Makanya Allah menyuruh kita untuk apa? Fafirru ilallah. Berlarilah kalian pada Allah dan minta ampun pada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Ya, dari dosa apapun. Yang ketiga yang harus diketahui bahwa dosa manusia itu ada dua jenis. Ada dosa yang kaitannya seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tidak ada hubungan dengan manusia. Nah ini kalau seorang betul-betul minta ampun pada Allah, bertobat pada Allah, Allah jelas akan mengampuni. Dosa yang kedua, dosa yang ada kaitannya dengan manusia. Dalam hal berkaitan dengan hak-haknya. Entah itu berupa darah, atau harta, atau kehormatan. Nah, kalau dosa ini, ya, tentu seorang hamba minta ampun pada Allah Ta'ala. Tetapi dia harus menyelesaikan permasalahannya di dunia ini dengan orang yang dia zalimi darahnya, atau hartanya, atau kehormatannya. Ya,
baru dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak tetap akan dituntut di akhirat kelak. Walaupun Allah mengampuni dosa-dosa dia yang lain, tapi hak-hak manusia yang diambilnya dengan cara yang tidak benar, kehormatan seorang muslim yang dijatuhkannya, ya, ini tetap akan ada tuntutan di akhirat kelak kalau tidak diselesaikan di dunia ini. Yang ini harus kita pahami. Ya. Maka dari itu, sebagian ulama mengatakan dosa seorang hamba kepada sesama manusia itu lebih berat daripada dosa kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah Maha Pengampun, dia akan mengampuni dosa hambanya. Tapi kalau dengan sama manusia ini ada kaitannya. Seorang mati syahid, ya, itu pun tetap akan ditagih hutangnya kalau dia mempunyai hutang. Walaupun semua dosa diampuni. Tapi kalau ada hutang piutang, hak manusia yang diambilnya, ini tetap ada tuntutan di akhirat kelak. Hati-hati dalam masalah hubungan dengan manusia. Kemudian poin yang juga ditanyakan dalam pertanyaan ini bahwa bagaimana kita mengetahui dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Allah ketika merahasiakan, Allah mengampuni atau tidak itu rahasia, tidak ada yang tahu. Itu supaya kita itu istiqomah. Ya. Seandainya setiap orang diberitahukan oleh Allah, aku telah mengampuni kalian, dia mungkin mengulangi lagi dosanya. Ya. Maka di antara hikmah kita tidak mengetahui apakah dosa kita diampuni oleh Allah supaya seorang hamba tetap berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang kedua, supaya orang itu dia terus menjauh dari perbuatan dosanya. Dan agar dia tetap istiqomah di dalam taubatnya. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang harus yakin pada Allah. Tidak boleh ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia berbuat dosa, kemudian dia bertobat pada Allah, serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Dan penuh keyakinan bahwa Allah mengampuni dosanya. Ya. Kemudian ada sebagian ulama menyebutkan di antara tanda-tanda orang itu diampuni dosanya adalah dadanya itu lapang. Setelah dia betul-betul berhenti dari tobatnya, ya, dia diberikan oleh Allah Ta'ala lapang dadanya. Ya. Ada ketenangan dalam dirinya. Karena dia betul-betul bertobat pada Allah Ta'ala. Makanya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang nasuh, tobat yang murni, tobat yang benar. Apa sih makna tobat nasuh? Para ulama menyebutkan taubat nasuh itu ada sebagian mengatakan taubat nasuha, yaitu taubat dari semua dosa yang dilakukannya. Ya, karena mungkin seorang berbuat dosa macam-macam dosa, makan riba iya, syirik iya, minuman keras iya, ya, dan yang lainnya. Nah dia berhenti dari semua dosa itu. Ini namanya taubat nasuha. Sebagian ulama mengatakan taubat nasuha itu adalah taubat yang betul-betul murni, mukhlis dari orang yang mengerjakannya. Taubat itu. Ya. Dia betul-betul berhenti dari dosa tersebut. Jadi ada sebagian ulama mengatakan taubat nasuha itu adalah taubat dari semua dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Yang kedua ada yang mengatakan taubat yang betul-betul mukhlis. Ya. Karena Allah Ta'ala. Karena makna nasuh yaitu yang khalisah, yang murni, mukhlis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Taib, Ustaz, jazakallahu khairan. Kemudian selanjutnya pertanyaan, Ustaz, apakah makna melihat wajah Allah di surga nanti itu artinya kita melihat seluruh zat Allah atau hanya wajah Allah saja? Syukran. Allah memberitahukan dalam Al-Quranul Karim wajahnya. Ya. Maka kita tidak melampaui apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya. Dan doa Nabi SAW, ya, di antara doa yang beliau baca dan beliau ajarkan setelah tasyahud, setelah baca sholawat, sebelum salam, yaitu
Aku memohon pada Engkau ya Allah, an-nadhara ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika. Was'aluka an-nadhar ila wajhika. Dan aku mohon ya Allah agar aku bisa melihat wajahmu. Wan-nadhar wasyauqa ila liqa'ik. Dan agar aku merindukan pertemuan denganmu. Itu yang pertama. Jadi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah. Dan tidak mungkin ini melihat Allah bisa meliputi Allah Ta'ala. Allah Maha Besar. Allah Maha Luas. Maha Tinggi. Ya. Makanya Allahu Akbar. Allah itu tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang diberitakan oleh Nabi SAW melihat wajah Allah. Ya. Kita tidak melampaui itu. Karena kita tidak bisa mencakupi Allah secara menyeluruh. Tidak mungkin. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwasanya ketika ada orang mengatakan saya tidak mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah. Tapi orang yang mengatakan orang yang betul adalah orang yang tidak mengharapkan apa-apa yang ada di depan manusia atau orang yang tidak mengharapkan apa yang di sisi Allah. Bagaimana menjelaskannya? Baik. Ini orang mengatakan demikian. Ya, ini tidak benar. Karena seorang hamba beribadah pada Allah Ta'ala, itu dia menginginkan sesuatu dari Allah. Jangankan akhirat dan harapan pada Allah Ta'ala. Yang kita kerjakan di dunia ini, entah itu berdagang, bermuamalah dengan manusia, bergaul dengan seseorang, berbuat sesuatu, itu mesti ada yang kita inginkan. Ya, ada yang kita inginkan. Di balik semua muamalah itu. Nah, kalau pada manusia kadang-kadang kita berbuat, kita bergaul, kita berusaha, ada hal yang kita ingin positif darinya, ya. Padahal manusia itu fakir. Manusia itu miskin walaupun dia kaya. Lah mengapa kepada Allah kita kok tidak berharap sesuatu? Subhanallah. Ini adalah sebuah kejahilan, ya. Kejahilan yang nyata. Nabi Musa alaihissalam setelah beliau memberi minuman pada binatang ternak seorang wanita, ya, ketika beliau lari dari Mesir ke negeri Madian, beliau berdoa pada Allah Ta'ala. Kata Nabi, faqal Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni, wahai Allah, ya Rabbku, sesungguhnya apa yang kau turunkan dari kebaikan, aku sangat membutuhkannya. Ya. Jadi seorang beribadah pada Allah, dia berharap. Allah menyuruh kita berharap. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah menyuruh kita untuk bersegera mendapatkan ampunan Allah dan apa yang Allah siapkan bagi kaum mukminin, yaitu surga dan berbagai macam kenikmatan yang ada dalam surga. Allah menyuruh bersegera. Kok ada orang mengatakan kita ini kalau beribadah mengharapkan sesuatu berarti dari Allah, berarti kita tidak ikhlas. Ya. Ini orang seperti ini mau lebih dari Nabi, mau melebihi para Rasul. Maka ini perkataan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Selanjutnya, Ustaz, bagaimana penjelasan tentang dua ayat dalam Al-Quran, yaitu satu Quran surah An-Nisa yang mengatakan dosa selain syirik dapat diampuni dan ahli tauhid akan masuk surga. Kemudian yang kedua surah Al-Furqan yang mengatakan bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar seperti membunuh, berzina, dan riba, jika mati sebelum bertaubat maka ia kekal dalam neraka. Jazakallahu khairan. Baik. Penjelasan tentang dua ayat dalam surat An-Nisa bahwa Allah tidak mengampuni, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi
Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu. Yani sampai mati. Seorang yang musyrik menyekutukan Allah dengan sesuatu sampai mati dalam kesyirikan, Allah tidak mengampuninya. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni selain dosa itu. Ya. Allah mengampuni selain dosa syirik itu. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, dosa selain syirik itu, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah mereka, kalau seorang mati dalam keadaan berbuat dosa besar selain syirik, maka itu tahta masyiatillah, tergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya langsung, dan rahmatnya dan karunia Allah mengampuni dia dan tidak diazab. Tapi kalau Allah menghendaki hambanya berbuat dosa tadi, diazab sesuai dengan dosa yang dia lakukan, kemudian suatu saat dia dikeluarkan dari api neraka. Ini tahtal masyiah. Kemudian surat Al-Furqan, kemudian di sini disebutkan, dan ahli tauhid yang dapat masuk surga. Seorang yang ada iman dalam dirinya di akhirat kelak, ketika dia orang yang ditetapkan oleh Allah harus diadab, kemudian ada orang-orang yang masih memiliki iman setitik atom dalam diri mereka, itu juga akan dikeluarkan oleh Allah. Ketika seluruh yang memberi syafaat sudah memberi syafaat, para malaikat, para anbiya, para rasul, orang-orang yang soleh, maka Allah mengatakan yang belum hanya Ar-Rahman, itu Allah SWT. Lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan setiap orang yang ada dalam neraka, dan mereka adalah ahli tauhid, ada iman dalam diri mereka kepada Allah walaupun sedikit atom iman, dikeluarkan mereka dari api neraka. Ini tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan dengan ayat yang sebelumnya. Tidak ada pertentangan. Orang yang ada syirik dalam dirinya, apalagi syirik besar, ya tidak akan dikeluarkan. Tapi orang ada tauhid dalam dirinya dan ada iman dalam dirinya, tidak ada kesyirikan dalam dirinya, itu yang dikeluarkan. Tidak ada pertentangan antara ayat-ayat ini. Jangan dipertentangkan dan jangan mengesankan ada pertentangan. Tidak. Ya. Makanya mereka diadab. Tapi mereka ada milik iman dalam diri mereka. Tapi ada dosa-dosa mereka lakukan. Dan Allah dan hikmahnya, Allah menghendaki mereka diadab, baru kemudian dikeluarkan. Itu kehendak Allah. Tidak ada yang menghalangi Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah menghendaki, Allah ampuni semuanya secara keseluruhan dalam satu waktu tanpa diadab, juga adalah kehendak Allah Ta'ala. Fa'alun lima yurid. Berbuat apa yang Allah kehendaki, dan kebijakannya dan ilmunya. Ya. Ini tentang orang yang berbuat dosa selain dosa syirik. Adapun dalam surah Al-Furqan dan Al-Baqarah mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa besar seperti membunuh, berzina, dan riba, jika mati sebelum bertobat, maka kekal dalam neraka. Ya, ini dalam masalah ini supaya antum ketahui tentang masalah orang berbuat dosa besar yang berkaitan dengan pembunuhan. Ya, itu ada dalam surah An-Nisa. Bahwa orang berbuat yang membunuh, ya, man qatala mu'minan muta'ammidan, disebutkan di sini diantaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannamu,
maka balasan baginya adalah neraka jahanam. Khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Dia kekal di dalamnya dan murka Allah padanya. Wa la'anahu, dan dia diazab, dilaknat oleh Allah. Wa addalahu adzaban azima. Ada 5 poin orang membunuh seorang mukmin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja itu kekal dalam neraka. Ini pendapat Abdullah bin Abbas. Antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di bawah Ibnu Katsir pendapat ulama, jumhur ulama mengatakan semua dosa selain syirik kalau dilakukan oleh seorang hamba, kalau diadab tidak akan kekal. Illa syirik, kecuali syirik. Jadi pendapat ini pendapat Abdullah bin Abbas, bukan pendapat yang lain. Jumhur ulama tetap berpendapat seorang pelaku dosa besar selain syirik dia akan dikeluarkan dari api neraka. Kalaupun diadab, tapi tetap akan dikeluarkan. Makna dari kekal di sini waktu yang panjang. Itu menurut takwil Al-Imam Ibnu Katsir. Silakan Anda rujuk kembali kepada kitab tersebut. Jadi ada pun masalah zina tidak ada mengatakan kecuali orang menghalalkan. Dan keyakinan zina itu halal, boleh. Itu jelas itu murtad. Ya. Jelas murtad. Kecuali orang jahil yang tinggal di negeri kafir, orang muslim, tapi dia tidak ada ilmu yang sampai kepadanya. Itu lain, dia harus dijelaskan. Ya. Tapi kalau seorang menghalalkan dan keyakinan zina itu halal, tidak ada ulama meragukan bahwa orang itu kafir, murtad dari Islam. Kecuali dia orang jahil, maka dia diajarkan, dia diarahkan, atau di kepalanya ada syubhat, maka dihilangkan syubhatnya dengan ilmu. Ini masalah zina. Kemudian bagian pula orang menghalalkan riba dan keyakinannya, bukan dengan perbuatan, tapi dengan keyakinannya. Dia berkeyakinan bahwa riba itu boleh, riba itu halal. Ini yang jelas itu kalau keluar dari Islam. Tapi kalau dia melakukan riba dan dia tetap mengatakan bahwa riba itu haram hukumnya, maka dia melakukan dosa besar. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Kalau Allah menghendaki dia diazab, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Ini pendapat para ulama tentang masalah pelaku dosa besar. Wallahu a'lam. Terserah, cukup. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah masih ada pertemuan berikutnya. Itu besok. Kita masih membahas 5 rukun iman. Mudah-mudahan selesai. Ya, iman pada para malaikat, pada kitab-kitab Allah, para rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Aku qouli hadza. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Mubarak Muallim, kepada para peserta